بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mewakili Workstek mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman Workstekaholic semua, ya, kepada audiens yang rencananya awalnya di live Instagram, tapi kita pindah ke Zoom. Semoga teman-teman dapat menyesuaikan. Nah, karena ada kesalahan teknis tadi, dan tidak masalah ya, apapun medianya, insya Allah dapat mempertemukan kita dengan Ustadz Andi. Nah, baik. Tadi ketika saya menunggu Ustadz Andi bersama teman-teman, saya sudah membacakan CV dari Ustadz Andi ya. Luar biasa ya CV dari beliau. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan ya Ustadz ya. Oke, insya Allah. Sesinya seperti talk show begitu Ustadz ya. Nah, jadi saya dan Ustadz Andi ini satu ras teman-teman ya, sama-sama ras Madura. Cuman beda kabupaten. Nah, saya di Sumeneb, Ustadz Andi di Pamekasan. Kemudian saat ini juga sama-sama dosen. Nah, saya dosen di UGM, di Teknik Fisika. Kemudian Ustadz Andi di ITB, di Fisika. Kemudian kami sama-sama juga memiliki website ya. Saya memiliki Workstek dan Ustadz Andi memiliki alminhaj.org. Nah, sebelumnya bisa diceritakan Ustadz, kenapa ketika dulu menjadi siswa itu sangat menyukai fisika ya? Bahkan sempat pernah menjadi juara International Physics Olympiad. Nah, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kenapa dulu saya suka fisika? Itu karena sejak kecil ya, karena saya itu tinggal bersama kakek ya, mbah, dan saya nyebutnya Ramah ya. Jadi Ramah, tapi sebenarnya beliau adalah kakek ya. Ramah itu sebenarnya bapak ya, cuma dalam Madura ya. Iya, cuma sebenarnya beliau adalah kakek saya. Dan ketika kecil itu saya ingat sekali suatu malam begitu ya, diajak jalan-jalan oleh Ramah begitu ya, ba'da Isya. Kemudian di langit, di tengah-tengah gelapnya langit gitu kan, waktu itu ya desa kita di Madura belum ada polusi cahaya ya, bahkan sampai sekarang mungkin ya, terutama di pedesaan itu tidak ada polusi cahaya. Jadi ada sesuatu yang kelap-kelip berterbangan di langit begitu kan. Kalau orang Madura tuh nyebutnya lukban. Tahu lukban? Lukban itu semacam malah belum tahu Ustadz, lukban bahasa Pamekasan mungkin. Iya. Lukban itu semacam semacam lampu atau ya di dalamnya itu kemudian ada semacam parasutnya sehingga dia bisa terbang begitu ya. Nah, waktu itu saya tanya kepada Ramah ya, nanya kepada kakek saya, itu apa begitu. Kemudian kakek saya langsung ngajak pulang, kemudian ambil kertas, kemudian menggambar itu ya, diagram tentang lukban itu, kemudian di sini ada lampunya dan seterusnya, kemudian jelaskan ini kok bisa terbang dan seterusnya. Itu masih kecil, saya masih umur mungkin 5 tahun, tapi itu pengalaman yang membuat sangat terkesan ya, karena bagaimana kita bisa melihat sesuatu di alam, kemudian oleh kakek saya digambar di kertas, kemudian kita jelaskan sesuatu di alam tersebut di kertas dengan penjelasan yang kemudian membuat kita paham kenapa kok ini bisa begini dan begitu dan seterusnya. Jadi itu membuat saya terkesan, dan itulah mengapa ya, mungkin itu yang menurut saya itu yang paling kena ya, yang paling menginspirasi saya untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu sains gitu ya. Ya, jadi itu sejarahnya. Jadi luman itu seperti balon udara kecil begitu Ustadz? Lukban ya, lukban. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian bahan bakarnya dari api ya? Betul. Oke. Nah, dan berarti memang suka fisika dari SD ya Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Sejak SD suka fisika atau IPA secara umum. IPA ya. Oke, ini ada yang bertanya. Silakan pertanyaannya diarahkan ke saya ya, teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kemudian SMP juga sudah ikut lomba tentang fisika, Ustadz ya?
Nah, SMP pernah ikut lomba fisika waktu SMP kelas 3 kalau tidak salah. Ya alhamdulillah itu juara juara 1 sejatim waktu itu lomba Oh, fisika Masya sejatim. Allah. Alhamdulillah. Tapi kemudian ada tentang kimianya juga Ustadz. Wah ini gimana ini kan lintas ilmu ini yang Australia itu. Oh ya itu SMA ya, itu SMA. Masya Allah. Ya alhamdulillah apa namanya selama itu adalah ilmu yang tentang kebaikan dan kemaslahatan begitu ya, maka kita berusaha untuk memahaminya. Baik, jadi luar biasa teman-teman ya sudah mempelajari sains sejak tadi inspirasinya dari sebelum TK bahkan ya Ustadz ya. Kalau sekarang mungkin PAUD ya Ustadz ya. PAUD, kemudian juga SD, SMP, SMA itu sudah berprestasi teman-teman ya, dan puncaknya ketika menjadi juara Olimpiade Fisika Internasional, mendapatkan medali emas. Itu setara juara 1 sampai juara 5 ya Ustadz ya. Iya, 6 kira-kira. Sampai 6 ya Ustadz ya. 1 sampai 6 ya. Ada lebih sih, medali emas di internasional itu nggak cuma sampai 5. Kalau di nasional cuma sampai 5 saja, tapi kalau di internasional itu ditentukan range nilai biasanya. Range nilai. Ya. Oh, baik. Jadi yang melebihi range itu dia yang mendapatkan medali ya Ustadz ya. Ya. Baik, itu dari fisika Ustadz. Kemudian dari agama. Nah, agama ini menarik juga untuk kita tanyakan teman-teman. Apakah juga sama terinspirasinya dari kecil juga atau momen apa Ustadz sehingga wah, saya harus menguasai agama Islam? Ya, ceritanya jadi ketika sejak kecil ya sebenarnya sudah ada pendidikan agama begitu ya, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit sejak kecil, sejak TK SD ya, apalagi di Madura begitu kan, pendidikan Islamnya itu ya kita bisa bilang lumayan baik ya, mengajarkan bahasa Arab sejak kecil, kemudian tahfidz Quran dan lain-lain. Akan tetapi ya ketika apa namanya beranjak SD, SMP dan seterusnya SMA begitu ya, waktu itu saya menghadapi hal-hal yang ya sebagaimana kita tahu sebagian keyakinan di dalam ya Islam begitu kan, ada yang kurang masuk ke pemikiran saya waktu itu, terutama hal-hal yang tidak ada dalilnya ya, hal-hal yang tidak ada dalilnya di Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu saya tidak puas dulu begitu kan, dan itu justru membuat saya akhirnya menjadi fokus ke ilmu dunia, fisika, matematika, kimia dan seterusnya, dan itulah yang menjadi kesibukan saya waktu SMP dan SMA. Karena saya melihat ini mana dalilnya, ini mana landasannya, ini mana telaahnya dan seterusnya ya. Jadi saya tidak menemukan itu waktu itu. Sebagian saja tentunya. Sehingga saya lebih fokus ke fisika, matematik dan bidang-bidang ilmu umum yang lain. Tapi kondisi berbalik ya, itu terus sampai ketika saya kuliah S1 di UI ya. Tapi kemudian kondisi menjadi berbalik ketika saya kuliah di Amerika Serikat ya. Jadi di Amerika Serikat semester pertama itu saya ingat, akhir dari semester pertama mau memasuki winter, musim dingin, itu saya sudah mulai sakit dengan sakit yang tidak diketahui apa sakitnya ya. Saat itu berkali-kali ke dokter dan dokter semuanya bilang ya ini kami tidak bisa menemukan ini sakit apa dan seterusnya. Tapi itu saya merasa di Amerika, ya? Di Amerika Serikat. Masya Allah. Di Amerika dengan kecanggihan teknologi kedokteran yang ada di sana ya tidak dapat mendiagnosis ya. Nah, jadi dan saat itu saya tidak bisa mengabarkan ke orang tua begitu ya, karena takut kepikiran begitu kan. Kemudian saya minta tolong ke beberapa teman waktu itu untuk diantarkan ke para dokter begitu ya. Tapi lama-lama saya nggak enak ya, karena sudah terlalu banyak minta tolong dan seterusnya, sehingga dikhawatirkan merepotkan begitu ya. Sehingga akhirnya saya tidak melakukan langkah apapun, akhirnya pasrah saja. Pada saat pasrah itu maka saya merasa ini tak lagi kalau kita meninggal dunia, itu apa yang akan kita temukan atau apa yang akan kita alami nanti setelah meninggal dunia begitu ya. Jadi tidak ada jaminan apapun atau apa yang akan kita temui setelah meninggal begitu ya. Itu membuat
membuat saya waktu itu merasa kita harus melakukan ya sesuatu ini sebelum kita meninggal dunia. Kita harus mempersiapkan ya apa gitu ya yang bisa kita lakukan. Dan pada waktu itu akhirnya saya kembali ya membuka kembali ya Al-Qur'an. Saya beli terjemahan Al-Qur'an bahasa Inggris waktu itu. Kemudian ya saya mulai telaah kembali Islam yang dibangun di atas dalil itu Islam yang seperti apa begitu ya. Islam macam-macam banyak sekali ya range-nya dan jenisnya dan keyakinannya. Akan tapi waktu itu saya berusaha mencari Islam yang dibangun di atas dalil, Islam yang dibangun di atas ya apa-apa yang waktu itu diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, jadi Islam yang sesuai dengan generasi terdahulu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan tabiin dan tabiin, itulah harusnya Islam yang benar, yang itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah itu ya, setelah saya mulai mengkaji Islam, karena saya merasa ya kalau kita tidak mengkaji Islam maka apa yang akan kita temukan nanti di akhirat, apa yang harus kita tanggung jawab yang harus kita sebutkan nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair ya famalahu min quwwati wala nasir. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengembalikan ya manusia, untuk kembali menghidupkan kembali manusia pada hari di mana ya sarair, apa yang ada di hati kita, apa yang tersembunyi, apa yang ada di batin kita itu semuanya akan ditampakkan. Pamalahu min quwwati wala nasir, tidak akan ada penguat, tidak akan ada orang yang atau sesuatu kekuatan ataupun sesuatu yang bisa menolong kita nanti. Jadi yang bisa menolong kita cuma iman dan amalan kita di dunia ini. Maka ya itu yang membuat saya waktu itu tergerak untuk kembali mempelajari agama Islam dengan ilmiah. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, tadi sakitnya separah apa Ustadz? Apakah sakit pusing atau seperti apa Ustadz gejalanya? Ya gejalanya seperti gimana ya? Seperti sebentar lagi sudah mau mati begitu ya. Oh, seperti baik. Mau black out atau padahal tidak ada permasalahan sebenarnya, tidak ada permasalahan di ya menurut medis begitu ya. Ya, karena ketika saya SMA juga santer beredar begitu kalau Ustadz Andi ini tanda petik itu ya gila dan seterusnya ya. Tapi ternyata bukan ya Ustadz ya. Itu hanya rumor ya. Ya, dulu ketika SMA memang ada sempat berita yang beredar seperti itu di Madura. Ya, dan saya seperti biasa sejak dulu memang tidak peduli dengan omongan orang. Baik Ustadz. Nah, oke. Jadi dari sana kemudian belajar agama sampai bisa hafal satu Al-Quran ya Ustadz ya. Hafiz ya Ustadz ya. Itu setelah berapa lama belajar agama Ustadz? Ya, jadi di US waktu itu setelah saya memutuskan kembali untuk belajar agama, alhamdulillah lama-lama ya sembuh sendiri. Masya Allah. Penyakit yang dirasakan sembuh sendiri, alhamdulillah. Kemudian saya waktu itu memutuskan untuk pindah rumah yang ke dekat masjid gitu ya di US, masjid yang dekat kampus, dan kebetulan di situ ada kajian ilmiah dan para syekh dan mengajarkan kitab-kitab ilmu syar'i ya yang secara ilmiah di situ, termasuk ya banyak sekali bidang ilmu syar'i yang lain seperti akidah, kemudian fikih, kemudian hafalan Quran dan seterusnya. Ya kira-kira setahun atau 1,5 tahun lah setelah. Masya Allah. 1,5 tahun bisa hafal 30 juz Ustadz ya dengan mumtaz ya. Tentunya berusaha untuk mumtaz ya. Kita tidak. Masya Allah. Baik. Nah, ini sudah ada 20 lebih pertanyaan Ustadz yang masuk. Saya bacakan ya Ustadz ya. Nah. Dari Sena ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau bertanya, bagaimana tinjauan hukum syariat mengenai beasiswa LPDP yang kita tahu pendananya berasal dari Kemenkeu? Jazakallahu khairan jawabannya Ustadz. Nah, ini juga relevan karena Ustadz Andi juga awak di LPDP ya Ustadz ya. Ya, terkait itu maka kita katakan bahwa kita bedakan antara ya transaksi kita
dengan ya LPDP dan transaksi LPDP dengan orang lain begitu ya. Selama transaksi kita dengan LPDP adalah transaksi yang halal, maka tidak masalah. Baik. Jadi jelas ya, karena itu urusannya LPDP ya Ustadz ya. Ya. Baik, kemudian berikutnya ini, nah agak sulit Ustadz, mohon maaf. Jadi dari Muhammad Fadli Faiz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut Ustadz ada kesalahan dari Al-Quran ditinjau dari sisi sains, dan banyak sudah yang menampakkannya. Nah, ini Ustadz, monggo disilakan Ustadz. Ya, bagaimana kesalahan di Al-Quran yang ditinjau dari sisi, tidak ada kesalahan di Al-Quran. Ya, Al-Quran dengan sains itu tidak akan bertentangan. Tetapi sains yang seperti apa dulu gitu ya. Jadi sains itu ya bermacam-macam isi di dalam sains. Kalau kita bicara teori sains itu ada model teorinya, itu yang pertama. Kemudian formulasi teorinya secara matematik. Kemudian ada ya fenomena yang diprediksi oleh teori ini. Jadi ada 3 tingkatan di sebuah teori sains. Yang pertama adalah model teorinya. Kemudian yang kedua adalah formulasi teorinya secara matematik, rumusnya begitu ya. Kita misalkan punya sigma F dengan MA hukum Newton ya, atau misalkan persamaan Schrödinger minus H bar kuadrat per 2 MD kuadrat C per DS kuadrat plus VX CX. Itu dah ya persamaan Schrödinger. Kemudian prediksi dari teori tersebut. Nah, sekarang sebuah teori sains itu ya yang bisa kita bandingkan dengan, atau yang bisa kita bandingkan dengan dalil atau dengan Al-Quran, itu hanyalah teori sains yang sudah mapan. Hanyalah prediksi sains ini yang sudah mapan. Tidak bisa modelnya atau formulasinya tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena ini nanti akan berubah-ubah. Saya berikan contoh. Misalkan ya, kita dulu punya teori yang namanya hukum Newton, teori Newton. Ya, teori Newton itu model teorinya adalah setiap benda ya bisa bergerak kalau dikenai gaya begitu ya. Nah, kemudian ya ketika benda tersebut kemudian kita terapkan hukum Newton, ini kita punya modelnya bahwa ada sebuah benda bermassa M, ada gaya F begitu ya. Kemudian kita berusaha bikin formulasi matematiknya. Oke, kita punya hukum Newton sigma F sama dengan MA begitu ya. Ini formulasi. Dari formulasi kita bangun ya prediksi terhadap fenomena-fenomena alam. Dari hukum Newton ini kita gunakan untuk menghitung misalkan ya seberapa cepat harus mobil bergerak supaya tidak atau seberapa cepat kereta harus bergerak supaya tidak berbahaya ketika melewati tikungan ini di rel itu dan seterusnya begitu ya. Jadi yang bisa kita ya akses, yang bisa kita nilai dari sebuah teori itu adalah di level yang paling atas, yaitu prediksi. Ya, ketika formulasi teori tersebut, rumus teori tersebut diterapkan ke kondisi sehari-hari, itulah yang bisa kita komentari. Adapun model ataupun rumusan ini bisa berubah-ubah. Contohnya nanti ketika hukum Newton selesai, ya Newton tahun 1700-an, kemudian datang Einstein tahun 1900-an 1800 akhir dan 1900 awal, itu rentang hidupnya Einstein ya. Dia kemudian memperkenalkan model yang jauh berbeda dengan modelnya Newton. Ya, dia mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu adalah kecepatan maksimum, kemudian ya kita harus pakai transformasi Einstein, transformasi Lorentz, tidak boleh pakai transformasi Galileo, begitu ya intinya. Intinya modelnya berbeda sekali dengan Newton. Kemudian setelah itu dia bikin formulasi sendiri, si Einstein bikin formulasi sendiri. Kemudian setelah itu dia lakukan prediksi menggunakan formulasi rumus itu ke memprediksi begitu ya. Nah, dari teori Einstein kita bisa nilai ya, ternyata kalau dibandingkan dengan Newton, ternyata hukum Newton atau teorinya Newton ini adalah bagian dari lebih sempit dari teorinya Einstein begitu ya. Jadi bayangkan teori Newton itu ya ranah dia bisa diterapkan itu segini, misalkan cuma satu lingkaran kecil begini, tapi teori Einstein itu lebih luas gitu ya. Jadi di masalah-masalah sehari-hari seperti masalah kereta, masalah mobil, masalah pesawat dan seterusnya, teori Newton masih oke, maka demikian pula teori Einstein juga oke di situ.
Tapi ketika di area yang teori Newton sudah tidak bisa digunakan, seperti misalkan ya kita bicara tentang kecepatan roket misalkan, atau kecepatan partikel alfa yang datang dari luar angkasa, kemudian ya nabrak laptop kita, nabrak HP kita sehingga data bisa jadi korup gitu ya, makanya harus ada error correcting codes gitu-gitu ya, dan seterusnya. Maka ketika kita bekerja atau berbicara tentang benda-benda atau partikel yang kecepatannya besar seperti ini, mendekati kecepatan cahaya misalkan, teori Newton sudah tidak bisa terpakai lagi, kita harus pakai teori Einstein. Nah, jadi di sini yang bisa kita komentari adalah teori Einstein. Kita katakan teori Einstein itu lebih sesuai dengan realita, lebih akurat dalam menjelaskan fenomena alam dibandingkan teori Newton. Tapi apakah teori Einstein benar? Belum tentu. Belum tentu. Ya, tidak bisa kita katakan demikian karena bisa jadi nanti akan ada teori yang baru yang lebih bagus lagi atau model yang jauh berbeda lagi, kemudian bikin formulasi teorinya lagi, kemudian setelah itu kita bandingkan, oh ternyata lingkaran itu tadi lebih besar daripada lingkarannya teori Einstein begitu ya. Itu sangat mungkin terjadi dan itulah sifat sains. Jadi tidak bisa kita komentari atau kita bandingkan teori sains yang belum mapan dengan Al-Quran. Hanya bisa yang sudah mapan. Itulah mengapa ayat-ayat di Al-Quran yang menyebutkan tentang ayat atau hadis yang menyebutkan tentang yang ada kaitannya dengan sains itu ya biasanya yang sudah bisa langsung kita lihat secara mapan di teori sains. Contohnya misalkan fase-fase embrio dan janin. Ya. Awalnya bentuk alaqah, kemudian bentuk mudghah, kemudian bentuk awalnya bentuk nutfah, kemudian alaqah, kemudian bentuk mudghah. Jadi ini bisa diteliti secara eksperimen, ya, secara medis begitu ya, dicek. Ketika kita ngecek, kita menggunakan alat dan sebagainya begitu kan, USG atau semacamnya begitu ya. Ketika kita melihat itu merupakan hal yang mapan, sudah mapan dari saya. Iya, karena itu sudah bisa kita lihat gitu ya. Jadi kita harus mengetahui mana dari sains yang itu bisa kita bandingkan dengan Al-Quran. Yang bisa dibandingkan dengan Al-Quran itu yang hanya teori sains yang sudah mapan. Yang tidak mapan maka tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Karena sains bisa jadi sainsnya masih salah nanti. Seperti nasibnya teori Newton. Bukan salah, tapi nanti akan ada teori yang lebih akurat lagi yang merevisi teori sebelumnya. Nah. Oh, ayo. Sebentar. Ya, silakan. Ya, mohon maaf. Jadi luar biasa ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang belum mapan ya, karena saya setuju, sangat setuju, dan itulah faktanya ya, bahwa sains itu bersifat nisbi ya Ustadz ya, bersifat relatif, sedangkan agama itu bersifat mutlak ya Ustadz ya. Nah. Baik. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kun Anta. Bismillah, motivasi Ustadz untuk kami para pemuda yang masih muda untuk bisa menjadi seperti Ustadz, terutama dalam menyebar kebaikan. Sukon Ustadz, karena saya khususnya motivasi untuk bisa bangkit. Ya, kita tentunya harus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kita ya kemudahan, petunjuk dan hidayah kalau kita ya bertakwa kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ya ketika kita misalkan ya kita melihat misalkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan kalau memang kita ingin menjadi orang yang baik begitu ya, maka kita harus memahami ya, belajar agama. Kita harus berusaha untuk memahami agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi ya ilmu umum gitu ya, dari sisi ilmu dunia, maka hukum asal dari ilmu dunia itu adalah mubah, dan bisa jadi hukumnya menjadi naik jadi fardu kifayah kalau ilmu dunia tersebut bermanfaat begitu ya, bermaslahat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bagi kaum muslimin. Maka ya ini pertama kita luruskan niat
ya kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya bersemangatlah untuk meraih apa yang kita inginkan ya. Jadi ista'in billah wala ta'jas. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Nah, Baik. Nah, jadi itu pertama adalah memohon kepada Sang Kholik ya, Sang Pencipta. Nah, terkait dengan tadi fardu kifayah, terkait ilmu Ustadz, nah, bagaimana komentar Ustadz Andi sendiri melihat realitas saat ini di mana banyak yang justru menguasai sains dan teknologi itu bukan orang Islam begitu, atau bukan orang yang beragama kalau dari cakupan yang lebih luas. Nah, bagaimana tanggapannya Ustadz? Nah, pertama Allah Subhanahu wa taala, ya ini pertanyaan terkait kondisi realita yang kita lihat sekarang. Betul, Ya. betul. Dan ini bisa berubah ya Ustaz ya. Nah, pertama yang harus kita pegang prinsipnya dalam masalah ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan sesuatu dengan sebab-sebabnya. Allah mengkaitkan sebab dengan akibat, mengkaitkan akibat dengan sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya sunnatullah dalam alam semesta ini, sunnah-sunnah kauniyah. Yaitu apa? Sesuatu ketika seseorang itu hendak meraih sesuatu tertentu, maka dia bisa jadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu berusaha untuk meraih sesuatu, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan dia untuk meraih sesuatu tersebut. Ini adalah sunnah kauniyah yang telah Allah ciptakan di alam ini. Maka termasuk dalam belajar sains. Belajar sains itu adalah termasuk perkara dunia. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang masalah sains, tentang masalah menguasai sains, memahami sains, itu sama seperti kita bicara masalah makan, masalah minum, masalah tidur, masalah bekerja. Sekarang kita tanya, apakah orang kafir bisa minum, bisa makan, bisa kerja? Bisa. Ya sudah, mereka juga sama juga bisa menguasai sains. Khalas. Sekarang masalahnya adalah kaum muslimin teledor, kaum muslimin itu lengah semua. Kaum muslimin itu jauh dari keilmiahan. Dan yang paling utama yang dijauhi oleh kaum muslimin saat ini adalah keilmiahan dalam masalah agama. Ini sangat mempengaruhi. Kalau kita melihat zaman-zaman keemasan Islam kalau ditanya kapan, itu bukan zaman-zaman ketika sains Islam itu berjaya, tidak. Keemasan Islam itu adalah di 3 generasi awal, sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in. Kita lihat di zaman itu banyak sekali para ulama. Ya, berislam itu adalah dengan ilmiah. Semuanya dikembalikan kepada dalil. Semuanya dikembalikan kepada studi tentang ayat dan hadis. Tidak ada kemudian yang tidak ada kalau tidak ada dalilnya kita harus tinggalkan. Semuanya beragama secara ilmiah. Semuanya semangat untuk menggerakkan semangat istihad gitu ya, menggerakkan roda istihad. Itulah mengapa para imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah taala, beliau hidup di zaman itu, di zaman tabi'in dan tabi'in. Ya, akhir dari tabi'in dan awal-awal dari tabi'in. Maka mereka itu adalah orang-orang yang semangat sekali untuk ilmiah dalam masalah agama dan dampaknya adalah dalam masalah dunia juga. Ya, dalam masalah dunia juga Allah Subhanahu wa taala memberikan membukakan dunia bagi mereka, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Lihat bagaimana di zaman sahabat misalkan Abu Bakar, Umar, bagaimana kaum muslimin bisa mengalahkan 2 superpower Persia dan Romawi hanya dalam waktu 20 tahun sekitar itu sebuah 2 negara, 2 kekaisaran atau kerajaan superpower yang sudah lama rentang waktunya ratusan tahun atau bahkan bisa menjadi 1000 tahun begitu kemudian runtuh begitu saja di hadapan kaum muslimin. Jadi maksudnya adalah semangat ilmiah dalam masalah agama, semangat untuk kembali menanyakan ini dalilnya bagaimana, ini kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu akan sangat mempengaruhi semangat keilmiahan di bidang-bidang yang lain. Nah, setelah zaman taklid itu menyebar,
ya, zaman taklid menyebar, maka kemudian ya itu mempengaruhi kaum muslimin. Mereka tidak lagi kemudian ya memiliki semangat keilmiahan yang sama di agama, demikian pula di ilmu umum. Ya, jadi ini masalahnya. Jadi kalau misalkan kaum muslimin kembali kepada keilmiahan, dan Islam itu agama yang ilmiah. Ya, Anda berikan contoh misalkan sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama di akidah misalkan. Man ittakhadha sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la syar'iyyan wala qadariyan fa innahu syirkun asghar. Ya. Seseorang yang menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab baik secara syar'i ataupun qadari, maka ini adalah syirik asghar. Contohnya misalkan kalau kita melihat misalkan yang namanya pamali-pamali gitu ya, jangan berdiri di pintu, nanti susah jodoh. Ini berarti kita telah, iya kan? Kita telah menjadikan ini sebagai sebab. Berdiri di pintu adalah sebab susah jodoh. Nah, ini hubungannya kan? Berarti kita mengaitkan sesuatu dua hal ini sebagai hubungan sebab akibat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini ada dalilnya? Tidak ada. Apakah ada penelitiannya, eksperimennya, praktikumnya, atau telaah ilmiahnya secara ilmu dunia sehingga ada hubungan antara dua hal ini, berdiri di pintu susah jodoh? Tidak ada juga. Maka ini kita meyakini ini akan menjadi syirik asghar. Coba bayangkan. Jadi Islam itu membuat kita untuk ilmiah. Islam itu ya memotivasi kita untuk berpikir secara ilmiah. Ilmiah secara agama maksudnya kembalikan apakah ada dalilnya di Al-Quran atau As-Sunnah. Ilmiah secara ilmu umum maksudnya adalah kembalikan kepada bidang ilmu umum tersebut. Apa yang menjadi standar ilmiah di situ. Dan itu berbeda-beda setiap ilmu umum. Ilmiah di fisika dengan ilmiah di kedokteran berbeda, gitu ya. Bisa jadi. Betul tidak? Standarnya, prosedurnya, itu dikembalikan kepada bidang masing-masing. Metode eksperimennya beda-beda. Metode eksperimennya dan seterusnya, begitu ya. Jadi sekarang misalkan kita lihat, kalau kita ingin mengkaitkan Islam dengan sains misalkan, di dalam Islam disebutkan ya seperti tadi fase-fase embrio, fase-fase janin begitu ya. Maka kemudian ya kita boleh untuk terinspirasi dari hadis ini ya. Kita boleh untuk terinspirasi dari ayat atau hadis ya. Kemudian kita menjadikan inspirasi untuk menelitinya di ilmu umum, menelitinya di ilmu dunia gitu ya. Misalkan kita terinspirasi dari hadis, misalkan di hadis yang tadi ya tentang fase-fase embrio, fase-fase janin, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik gitu ya. Jadi awalnya itu nutfah dalam bentuk nutfah selama 40 hari, kemudian alaqah selama 40 hari juga, kemudian mudghah selama 40 hari juga, kemudian tsumma yursalu ilaihil malak fa yanfukhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikabiri sukajali wa amali wa syakirin dan seterusnya hingga akhir hadis. Tapi di sini kita bisa melihat hadis ini berbicara tentang sesuatu yang bisa kita teliti secara ilmu umum, betul tidak? Betul. Setelah itu kita kemudian ambil ini ya, inspirasi ini atau arah riset ini, tapi kemudian untuk merisetkannya, untuk menelitinya, kita kembalikan kepada yang merupakan keilmiahan di bidang tersebut. Bidang ini adalah bidang terkait dengan bidang kedokteran misalkan atau fisika medis begitu ya. Kembalikan ke bidang itu. Bagaimana metode yang ilmiah untuk meneliti sesuatu di dalam perut si ibu ini begitu ya. Gimana yang ilmiah? Apakah yang ilmiah itu dikerokin supaya kita bisa tahu bagaimana bentuk janin di dalam? Apakah pakai akupunktur, ditusuk-tusuk pakai jarum? Jangan ya. Apakah yang ilmiah kemudian kita kasih gelombang elektromagnetik atau kasih gelombang audio, sonar gitu misalkan? Atau bagaimana? Itu dibahas di ilmu umum masing-masing. Jadi kalau kaum muslimin itu semangat untuk kembali kepada keilmiahan baik di agama ataupun sains, maka ya kita katakan kaum muslimin lebih berhak kepada menguasai sains daripada orang-orang kafir. Betul. Nah, kadang ada yang mencampur adukan Ustadz antara ilmiah dan empiris. Nah, ini yang kadang menjadi senjata bahwa empiris itu kan artinya harus dapat dibuktikan, baik dengan indera maupun dengan peralatan, misalkan dengan mikroskop elektron. Sedangkan dalam agama itu kan tidak istilahnya itu di luar indera kita, Ustadz ya. Nah, sehingga kita bisa menyanggah bahwa
itu empiris dan berbeda dengan ilmiah. Bagaimana pendapat Ustadz Andi mengenai hal ini? Nah, terkait keilmiahan dan empiris, apakah yang ilmiah itu harus empiris? Ya, Nah. ini pertanyaan yang menarik ya. Dan kita katakan bahwa domain sains itu terbatas. Domain sains itu berbicara hanya pada sesuatu yang bisa kita lihat secara panca indera. Baik. Jadi sesuatu yang bisa direka ulang di kejadian alam semesta ini, direka ulang di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, itulah definisi sains. Kalau tidak bisa direka ulang, maka tidak bisa masuk sains. Iya, betul. Betul tidak? Itu definisi dari sains. Itulah mengapa mukjizat para nabi dan rasul tidak bisa masuk domain sains. Padahal itu dilihat oleh mereka, oleh kaumnya pada saat itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa domain sains itu terbatas. Nah, sekarang masalahnya sebagian orang menjadikan sains itu sebagai masdar talaqqil haq. Apa itu? Istilah bahasa Arab. Masdar talaqqil haq itu maksudnya apa? Athbata ma athbatahul ilm wa nafa ma nafahul ilm wa ankara ma sakata anhul ilm. Sebagian orang menjadikan sains itu sebagai masdar talaqi untuk mencari kebenaran. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh sains. Ini tidak masalah. Mereka mengingkari apa yang diingkari oleh sains. Ini tidak masalah kalau sains benar gitu ya. Dan mereka mengingkari apa yang sains itu diam. Ini yang salah. Ini yang bermasalah. Mengingkari apa yang sains itu diam, ini yang bermasalah. Kenapa? Karena domain sains itu terbatas. Ada haqa'iq, ada hakikat-hakikat di luar hakikat yang merupakan domain sains. Ada hakikat-hakikat yang hanya bisa kita ketahui melalui jalur wahyu. Hakikat yang ada di dalam sains, domainnya sains, itu adalah domain yang bisa diteliti oleh panca indera kita, dan nggak cuma diteliti oleh panca indera kita, tapi juga harus bisa direka ulang. Itu yang kita bilang tadi. Empiris. Empiris. Kalau misalkan kita bisa bikin alat, kemudian alatnya itu punya tombol, misalkan saklar switch gitu ya. Setiap kita pencet tombolnya, langsung di dalam alat ini, di dalam ruangan kecil ini akan kelihatan semua jin yang ada di situ misalkan. Setiap kita tombol switch, kelihatan jinnya, kita matiin switchnya, hilang lagi jinnya, kita hidupkan lagi switchnya, saklarnya, kelihatan lagi jinnya. Kalau seperti itu, jin masuk domain sains. Tapi masalahnya tidak akan bisa. Masalahnya tidak bisa, oleh karena itu jin tidak masuk ranah sains. Betul tidak? Betul. Domain sains itu terbatas. Demikian pula masalah malaikat, demikian pula masalah ruh, demikian pula masalah apalagi alam kubur, apalagi masalah akhirat, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya sekarang ya, sebagian orang itu tidak mau mempercayai. Mereka menjadikan sains itu adalah masdar talaki mereka, sumber standar kebenaran mereka. Saya hanya berbicara sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh sains. Kalau sains tidak bisa menuju ke arah domain itu, ya sudah. Berarti tidak relevan bagi saya untuk menuju ke domain itu. Itu kata sebagian orang. Sekarang Anda berikan informasi kepada antum, Anda berikan sebuah kalimat yang bisa antum dengar, berarti masuk dalam domain kita semua, bisa didengar, ya. Dan itu harus antum renungkan dan antum harus buktikan kalimat itu salah. Betul tidak? Kalau kita mau bicara hanya pada domain yang merupakan domain sains, domain panca indera, begitu ya. Anggaplah domain panca indera. Maka ada kalimat yang bisa antum dengar yang menantang antum untuk membuktikan bahwa ini salah. Kalau ini salah, maka ya antum bisa if'alu ma syi'tum, lakukan sekehendak antum. Tapi kalau ini tidak bisa antum buktikan, kalau ini kalimat ini benar, maka antum harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan hari akhir. Kalimat apa itu? Kalimat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu ragu terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggillah penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar.
kita lihat di sini, kalau kita selama ini, sebagian orang berpendapat bahwa agama itu tidak empiris. Agama itu tidak bisa difalsifikasi. Agama itu tidak bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Kalau misalkan ada hadis yang mengatakan malaikat jumlah sayapnya ada 8, ada 1000 dan seterusnya, itu nggak bisa diuji. Sehingga omong kosong. Sebagian orang begitu. Sekarang Ana bawakan ayat yang bisa antum falsifikasi. Ana bawakan ayat yang bisa antum uji, yang bisa antum jawab, yang bisa antum jawab tantangan di ayat tersebut. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang empiris yang disebutkan di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita lemah. Kita tidak akan mampu. Kalau semua harus dibuktikan secara empiris, maka manusia tidak akan mampu. Gimana cara membuktikan tentang surga dan neraka? Gimana cara membuktikan ya ketika kita masih di dunia? Gimana cara membuktikannya? Tidak mampu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beberapa ayat di Al-Qur'an yang memerintahkan kita, menantang kita, kalau kita memang tidak percaya terhadap Al-Qur'an, maka buatlah yang semisal Al-Qur'an. Dan tidak ada sampai sekarang yang bisa membuat semisal Al-Qur'an. Ya, dan tidak ada di zaman ini yang sefasih orang Arab zaman dulu. Tidak ada yang sefasih orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu ya suka bertanding puisi dan syair antara sesama kabilah, dan semuanya itu kebanyakan impromptu, yakni tidak dipersiapkan terlebih dahulu, tapi mereka bisa langsung mengumandangkan dan mengucapkan syair yang indah, ya, mengejek kabilah lain dan membanggakan kabilah sendiri. Mereka langsung seperti itu, begitu ya. Itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka itu bahkan ya syair-syair yang terbagus dari mereka, syair-syair karangan ya penyair handal di antara mereka itu ditempelkan di dinding Ka'bah ya untuk berbangga-bangga, begitu ya. Ketika mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat Al-Qur'an ini, ditantang untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, tidak ada dari mereka yang bisa menjawab tantangan itu. Kalau orang yang sefasih mereka di zaman itu tidak bisa, maka apalagi di zaman ini lebih tidak bisa lagi. Akan tapi kita katakan tantangan di Al-Qur'an itu, tantangan dari Allah tersebut tetap ada hingga sekarang, tetap berlaku hingga akhir zaman. Kalau antum ragu, maka ini sudah difasilitasi oleh Al-Qur'an. Tidak perlu buktikan masalah jannah, masalah nar, masalah surga dan neraka, masalah alam kubur, masalah malaikat, masalah jin. Antum tidak mampu ke sana. Ini diberikan, difasilitasi di Al-Qur'an sesuatu yang mungkin masih mampu, ya, disuruh untuk membuat karya semisal Al-Qur'an, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya. Ya, jadi ini adalah bukti. Kalau mau secara empiris, ini bukti yang harusnya antum bisa buktikan secara empiris, antum bisa tantang, ya, antum bisa menjawab tantangan itu secara empiris, tapi tidak ada orang yang bisa sampai sekarang. Jadi kalau kita katakan bahwa agama itu adalah sesuatu yang tidak ilmiah karena tidak empiris, maka ya kita katakan ada ayat yang menantang kita dengan sesuatu yang empiris dan tidak ada sampai sekarang yang bisa membuktikannya, yang bisa menjawab tantangan itu. Ya, jadi oleh karena itu ya kita harus untuk meyakini keseluruhan Al-Qur'an. Kalau demikian, konsekuensi logis berarti Al-Qur'an ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang di Makkah di tengah-tengah padang pasir seperti itu, tidak pernah dapat peradaban yang maju seperti Romawi dan Persia, begitu ya. Tiba-tiba kemudian membuat karya semisal Al-Qur'an dalam rentang waktu 23 tahun tanpa kontradiksi sama sekali di dalamnya, dan sampai sekarang pun tidak ada kontradiksi, dan sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menyaingi keindahan bahasanya dan kedalaman maknanya. Kalau kita bandingkan sama Shakespeare, karya Shakespeare misalkan, cuma puluhan tahun setelah Shakespeare ya, maka ada orang yang bisa mengimitasi stylenya dan uslub dan style dan nuansa yang dibangun oleh Shakespeare dalam karya-karyanya. Itu mudah. Karya-karya manusia, selama itu adalah karya manusia, karya Shakespeare, karya macam-macam yang lain, itu bisa ditiru nuansanya dan stylenya dan keindahannya, kedalaman maknanya dan seterusnya. Akan tapi Al-Qur'an tidak ada yang bisa. Oleh karena itu kita harus ya, ketika kita tidak bisa menjawab tantangan itu adalah ya petunjuk, itu adalah bukti bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari manusia, akan tapi dari ya Rabbil Alamin.
Baik, Masya Allah. Sebenarnya selain itu juga banyak sekali Ustadz ya. Kalau saya mohon koreksi kalau saya salah Ustadz. Misalkan sayap nyamuk itu Ustadz, atau sayap lalat itu ya, yang kemudian ditantang ya. Itu bagaimana Ustadz? Nah, ya itu maksudnya yang sayap nyamuk yang apa, Ustadz Siddiq? Yang membuat perumpamaan apa Ustadz ya? Jadi untuk membuat, jadi istilahnya tidak bisa manusia itu membuat sayap saya salah, sayap nyamuk atau sayap lalat begitu Ustadz ya. Nah, iya itu juga termasuk tantangan, ya itu juga termasuk tantangan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia, bahkan menciptakan kitmir sekalipun, ya kitmir itu adalah kulit ari yang tipis ya, yang ada di biji kurma, itu orang-orang ya tidak akan bisa menciptakannya walaupun kitmir, akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu kita harus yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang memiliki syubhat-syubhat tadi begitu ya, mereka tetap tidak meyakini bahwa mereka tetap tidak mau peduli bahwa yakni alam-alam segala objek yang mereka lihat itu, mereka tidak mau meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan ini adalah hasil dari misalkan ya, proses alam, evolusi dan seterusnya begitu ya. Maka ya kita katakan ya sudah, kalau antum tidak bisa mau percaya ya, antum lebih baik ya kalau memang mau membuktikan tentang kebenaran tentang hal ini, maka jawab tantangan yang tadi. Jawab tantangan itu, tantangan yang disebutkan oleh para ulama, tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang meragukan. Wa in kuntum fi raibin, ya orang-orang yang meragukan ya Al-Qur'an. Baik Ustaz. Nah, kemudian kita baca lagi dari kolom komentar, ada pertanyaan dari Gunawan. Ahsanallahu alaikum ya Ustadz Andi. Ustadz, Ana mau bertanya, Ana adalah seorang mahasiswa. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai kenal dengan pengajian dakwah sunnah. Namun di satu sisi juga jadi kurang bersemangat untuk belajar ilmu dunia di perkuliahan. Bagaimana ya Ustadz solusinya? Nah, ya pertama, kalau bisa dijamak, kenapa harus ditarjih? Kalau bisa digabungkan, kenapa harus dipilih salah satu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita mengetahui, ya, kalau kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai kemudahan. Termasuk saat ini apa? Kemudahan untuk bisa kuliah dan kemudahan untuk bisa mengkaji ilmu agama, ya, kenal dakwah sunnah, kemudian belajar agama, ya, mengkaji ayat dan hadis dan seterusnya. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ya kufur kepada nikmat tersebut, merupakan kufur nikmat kalau kemudian kita menyia-nyiakan sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kita telah dimudahkan untuk bisa berkuliah, ya, walaupun itu misalkan ilmu umum, bukan ilmu agama, tapi itu adalah nikmat juga. Maka jangan mengkufuri nikmat tersebut, jangan mengingkari nikmat tersebut. Akan tapi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan nikmat tersebut untuk kemaslahatan. Bisa jadi Allah memudahkan kita dengan berbagai nikmat yang kita terima saat ini, sedangkan orang lain belum tentu diberikan nikmat seperti itu. Bisa jadi ya Allah hendak memberikan kita ya kemaslahatan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi ya orang yang membuka maslahat, yang menyebarkan maslahat dan kebaikan dengan bidang ilmu kita, baik bidang ilmu agama atau bidang ilmu dunia. Baik. Kemudian kalau kita melihat sekarang, misalkan orang itu terbagi atas beberapa kategori. Ya, orang itu terdiri atas beberapa kategori. Yang pertama, yang membidangi ilmu agama murni. Dari awal di pondok misalkan, atau di ma'had, atau di di universitas Islam misalkan, Masya Allah, ini baik. Tapi memang dia berkiprahnya nanti, berkontribusinya kepada masyarakat, menebarkan kebaikan ya di sisi agama. Ini baik, alhamdulillah. Ini sangat dibutuhkan.
Kategori kedua adalah orang yang belajar adalah ilmu umum dan tidak punya kepikiran sama sekali, tidak dapat hidayah, belum dapat hidayah dari Allah untuk belajar ilmu agama, tapi dia fokusnya di ilmu umum saja. Maka kita katakan, ya, dia mungkin bisa menebarkan kebaikan dengan ilmu umumnya, akan tapi dia terlewat kesempatan yang besar untuk beramal, mempelajari ilmu agama, kemudian ya menebarkan kebaikan dengan ilmu agama yang dia miliki. Kategori ketiga adalah orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu umum, ilmu dunia, tapi juga dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk semangat untuk menuntut ilmu agama. Maka ini adalah orang yang bisa menggabungkan keduanya, maka dia bisa menggunakan ilmunya tersebut untuk ya kemaslahatan masyarakat dan juga dia memahami agama sehingga dia bisa menebarkan kebaikan bisa jadi lebih daripada dua kategori yang sebelumnya, begitu ya. Maka jangan persempit atau jangan ingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jangan persempit ya pintu yang telah Allah bukakan untuk kita. Kalau kita telah dimudahkan oleh Allah untuk kuliah di ilmu umum dan juga telah dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk sadar untuk kita belajar agama juga, begitu ya. Maka ya kejar dua-duanya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, ya justru kita katakan tidak hanya mengejar keduanya, akan tapi berprestasilah di keduanya. Baik, tidak terasa ini sudah 50 menit Ustadz. Jadi ada banyak sekali ini. Mungkin dua pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Nah, baik, ini ada pertanyaan yang tidak ingin disebutkan namanya Ustadz ya. Al-Kahfi ayat 90 mengatakan Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbit. Kalau ayat tersebut tidak ditakwil dan diambil arti literal, jelas bertentangan dengan astronomi. Nah, bagaimana pendapat Ustadz Andi? Ya, pertama, dalam masalah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita harus memahami sesuai dengan ya pemahaman generasi terdahulu, itu jelas ya, pemahaman Nabi Muhammad SAW, pemahaman sahabat, karena mereka lah yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, gitu ya. Jadi ketika kita memahami ayat dan hadis, kita harus kembalikan kepada pemahaman mereka. Pemahaman mereka termasuk pemahaman bahasa mereka, kebiasaan mereka berbahasa, ya, termasuk dalam kebiasaan berbahasa mereka. Maka dalam masalah ini, misalkan sebelum kita bahas masalah ini, kita ambil contoh, misalkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Betul tidak? Allahu khaliqu kulli syai. Nah, kemudian sebagian orang kemudian mengatakan, tayyib, statement pertama Allahu khaliqu kulli syai, statement yang kedua Al-Qur'anu syai, Al-Qur'an adalah sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian statement yang kedua Al-Qur'an adalah sesuatu. Maka kesimpulannya adalah Al-Qur'an adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang salah. Kenapa salah? Karena ini berasal dari ya memahami Al-Quran dan Al-Hadis bukan dengan pemahaman orang Arab, pemahaman berbahasanya orang Arab, tapi dengan pemahaman berbahasanya orang A'jam, orang non-Arab, pakai mantik. Statement pertama, Allah khaliqu kulla syai. Statement kedua, ya Al-Qur'anu syai. Kemudian kesimpulannya, ya Allahu khaliqul Qur'an. Maka ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Kenapa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk, akan tapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita lihat sebabnya kenapa? Sebabnya adalah memahami ayat, memahami kata syai' di situ tidak sesuai dengan pemahaman berbahasanya orang Arab. Ilustrasinya adalah misalkan kalau kita menyuruh anak kecil misalkan, menyuruh anak kita misalkan atau adik kita untuk membeli, kita beri uang yang banyak, begitu kan? Kemudian kita perintahkan dia untuk ke pasar, kemudian kita katakan beli semuanya di situ, beli semuanya. Kira-kira kata semuanya di situ, itu kira-kira berarti apa? Kalau kita mau pakai, ya, kalau kita tidak, misalkan seperti yang disebutkan oleh penanya, kita tidak mau mentakwil dan seterusnya gitu ya.
Semuanya di situ berarti mencakup tiang listrik yang ada di pasar, ya, pondasi rumah yang ada di pasar. Mana ada orang kemudian nyuruh anak kecil untuk beli tiang listrik di pasar, beli beli pondasi rumah di pasar. Itu kan juga ada di pasar, pondasi toko, gentengnya toko gitu ya, pohon di situ. Itu kan juga termasuk semuanya. Semua ini berarti kan ya, kata yang umum gitu kan. Maka memahami kalimat seperti ini tidak sesuai dengan pemahaman berbahasa kita. Maksudnya semuanya di sini, belilah semuanya, maksudnya belilah semua yang bisa dibeli. Belilah semua yang memang bisa dibeli, yakni barang dagangan yang bisa dibeli. Ya, jadi ishtara kulli syai. Ishtari kulli syai. Maka belilah segala sesuatu di situ. Segala sesuatu. Syai di sini maksudnya adalah asy-syai alladzi yushtara gitu ya. Sesuatu yang memang bisa dibeli. Adapun sesuatu yang tidak bisa dibeli seperti yang tiang listrik dan seterusnya, itu bukan termasuk bahasan di sini. Sehingga firman Allah tadi, Allahu khaliqu kulli syai. Syai di sini jangan dipahami seperti orang-orang mantik memahami kata syai. Tapi syai di sini menurut orang Arab, pemahamannya orang Arab ketika mendengarkan Al-Qur'an tersebut turun, ayat tersebut turun, syai di sini maksudnya yakni asy-syai alladzi yukhlaq. Allahu khaliqu kulli syai, berarti syai di sini maksudnya asy-syai yang memang itu diciptakan. Sesuatu yang memang diciptakan, yang menciptakan itu adalah Allah. Bukan yang menciptakan, bukan yang selain Allah. Itu maksudnya. Sesuatu yang memang diciptakan. Adapun sesuatu yang tidak diciptakan, bukan makhluk. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Begitu ya. Maka itu tidak masuk dalam ayat ini. Ya. Maka kita harus memahami bagaimana metode berbahasanya orang Arab. Ini bukan takwil. Ini adalah mengembalikan kepada ya pemahaman urfi dari orang Arab. Demikian. Jadi yang disebutkan di ayat tersebut itu harus kita pahami secara urf, ya, bukan secara urfnya bagaimana orang Arab memahami kalam tersebut, ya, yakni itu diantara kaidah untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir Ustadz, dan nanti mungkin jawab dengan ya tidak ya Ustadz ya, karena ada pertanyaan yang juga bersifat apakah begitu ya. Tapi sebelum itu pertanyaan dari saya, monggo di-share Ustadz tips bagi kita semua ini akademisi-akademisi supaya cemerlang dalam sains dan juga agama, Ustadz. Ya, yang pertama tentunya adalah kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus selalu kita meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus meluruskan niat, ya, meluruskan niat kita belajar ilmu agama itu adalah dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan pahala Allah, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar ilmu umum kita, penelitian kita di kampus dan seterusnya, itu adalah dalam rangka untuk ya menebarkan kemaslahatan, kebaikan ya kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, kepada bangsa dan negara dan seterusnya. Jadi pertama luruskan niat, yang kedua adalah tentang metodologi. Jadi metodologi memang kita harus mengetahui bagaimana metodologi untuk bisa ya bagus di ilmu agama dan bagus di ilmu dunia kita. Nah, metodologi ini bisa didapat dengan cara kita ya bertanya kepada ahlinya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui, ya, termasuk dalam metodologi ini. Gimana cara belajar agama supaya kita bisa memahami agama dengan benar? Ya, contohnya adalah kita ya pelajari secara bertahap, pelajari akidah dan tauhid, kemudian setelah itu baru belajar ya fikih dan lain-lain. Ya, perlahan-lahan kita belajar bahasa Arab dan seterusnya, begitu ya. Itu diantara metodologinya. Ya, kita rutin mengkaji kitab, duduk di kajian kitab, misalkan di hadapan para guru atau ustadz yang ilmunya terpercaya. Maka ini metodologi supaya ilmu agama kita bisa bagus. Adapun ilmu dunia, ya maka ya banyak juga metodologinya yang telah dibahas oleh para ilmuwan atau para akademisi, begitu ya. Bagaimana cara melakukan riset penelitian yang efektif atau yang baik, begitu ya. Maka ini semua adalah yang harus kita lakukan supaya kita bisa bagus di kedua bidang ini. Nah, baik. Nah, ini mohon dijawab iya atau tidak, Ustadz ya. Pertama, apakah saya bisa mengajak ini dari USU, bisa mengajak Ustadz Andi untuk berkolaborasi dalam riset? Bisa apa? Afwan, barusan mengajak,
Oh iya, mohon maaf Ustadz. Bisa mengajak Ustadz Andi berkolaborasi dalam riset Ayo. di USU. Insya Allah tentunya ya kita sangat terbuka dengan peluang untuk kolaborasi ya selama kita bisa saling mengisi dan saling saling memperkuat gitu ya supaya kita bisa mendapatkan hasil penelitian yang baik begitu kan, maka itu sangat diharapkan. Dan tentunya ya mentalitas seorang muslim itu adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap bidang. Jadi termasuk juga dalam masalah penelitian, bagaimana caranya kita penelitian harus world class, kelas dunia begitu ya, dan harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jangan sampai kemudian jangan seperti misalkan sebagian kaum muslimin yang semangat untuk berbicara misalkan antara Islam dengan sains, kemudian ya terjatuh ke dalam pseudoscience, sains abal-abal ya. Maka ini sangat disayangkan. Ya, akan tapi setiap ilmu ada metodologinya, ada kaidah-kaidahnya, ada prinsip-prinsipnya. Ilmu agama ada metodologinya atau kaidahnya, demikian pula ilmu sains ada juga metodologi dan kaidahnya. Dan kita harus berusaha untuk meraih yang kualitas yang tertinggi di setiap bidang tersebut. Nah, itu mentalitas seorang muslim. Nah, baik. Jadi bagi teman-teman ini ada 45 pertanyaan Ustadz dan tidak bisa terjawab. Jadi silakan teman-teman mengikuti kajiannya Ustadz Andi, bisa dilihat di Instagram Al-Maduri ya Ustadz ya. Kemudian coba disampaikan dalam kajian-kajian beliau terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, kita tutup Ustadz, tapi satu kalimat closing statement dari Ustadz. Monggo Ustadz. Nah, dalam closing statement ini Ana tidak bisa menyebutkan pernyataan selain kalimat yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Ya, hadis yang telah kita sebutkan tadi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Jadi hadis ini harus menjadi penyemangat bagi kita dan menjadi penguji bagi kita. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk memahami agama atau tidak? Ya, kalau kita sudah berusaha memahami agama, rajin belajar agama, maka bisa jadi Allah memang menghendaki kebaikan untuk kita. Akan tapi kalau kita introspeksi selama ini ternyata masih jauh dari ilmu agama, masih malas untuk menuntut ilmu agama, maka bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Dan tentunya ini adalah kondisi yang tidak kita inginkan. Ya, tentunya kita menginginkan Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, ya semangatlah untuk menuntut ilmu agama. Ilmiahlah di situ, karena ilmiah di dalam agama, ilmiah dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu akan menular, ya, akan membuat kita juga ilmiah dan memiliki etos kerja yang baik, memiliki kedisiplinan yang baik dan memiliki standar yang tinggi di ilmu dunia kita. Biiznillah ta'ala. Nah. Baik, jazakallah Ustadz. Dan saya garis bawahi lagi bahwa ilmiah berbeda dengan empiris. Berbeda. Jangan dicampur adukkan. Baik, jazakallah khairan katsir pada Ustadz Andi. Terima kasih juga kepada 276 ini. Dan juga ada 158 yang menonton live Ustadz. Saya tutup. Terima kasih banyak Ustadz. Sekali lagi, Matrosa Kalangkong. Matrosa Kalangkong. Ngomong dalam bahasa Madura teman-teman ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung di stop dulu recordnya Ustadz, kemudian di end.